yang masih bersih ya. Oke, sebelum kita materi, kita nyanyi di sini senang di sana senang. Apa kan? Maksudnya kakak nanya apa? Tapi sambil dioper spidol ya. Kalau kata kakak stop, berarti itu spidol di tangan kalian dan maju ke depan. Oke? Oke. Dokternya apa dulu? Dokter hewan, dokter kecantikan, ya, dokter jantung, dokter paru-paru, dokter ini melahirkan bayi, ya, kan itu beda-beda, ya. Dokter gak mungkin kamu ngurusin semuanya. Nanti kuliah mau dokter jurusan dokter apa, gitu ya. Nanti kuliah itu misalnya kamu pengen dokter paru-paru, jadi maksudnya kuliah jurusan paru-paru. Nanti kamu akan jadi dokter paru, bukan rupa-rupa ya, paru-paru. Oke, kita masuk ke materi kita yaitu fungsi dan tugas HAM. HAM itu hak asasi manusia. Dan sekarang kita lanjut ke fungsi dan tugasnya HAM. Ya, Laikil HAM. Ya, ini fungsi HAM atau hak asasi manusia. Satu, itu melindungi hak dasar. Ya, melindungi hak dasar itu apa? Berarti harus apa ya, diperlakukan adil, tidak boleh berbeda-beda karena ini melindungi hak dasar, ini fungsi dari hak asasi manusia. Ya, terus kedua, sebagai pedoman berperilaku. Apa maksudnya tersebut? Itu acuan untuk diperlakukannya sama, tidak dibeda-bedakan. Jadi harus setara dan sama ya. Terus yang ketiga itu menjaga martabat dan kebebasan manusia. Siapa manusia teh? Kita. Ya, kalau nggak ngaku berarti bukan manusia ya. Apa maksud dari fungsi yang ketiga ini?
itu memastikan setiap manusia itu dihargai, ya, terus dihormati. Jangan memandang dia itu DPR, dia itu MPR, dia itu presiden, dia itu mungkin anak pejabat. Tidak boleh, ya, karena kita harus mempunyai ini, menjaga martabat dan kebebasan manusia. Jangan memandang sebelah mata. Terus yang kedua, kita masuk ke tugas. Tugas apa yang kita ya? Hak asasi manusia. Yang ke satu, menghormati HAM. Ya, apa menghormati HAM? Negara tidak boleh melakukan pelanggaran, ya. Terus penyiksaan itu tidak boleh, ya. Kita harus menghormati. Terus yang kedua, melindungi, ya. Negara wajib melindungi warganya, ya, baik itu individu, baik itu kelompok, itu negara tugasnya melindungi warganya, ya. Terus yang ketiga, memenuhi dan menjamin hak asasi manusia. Negara pun harus menjamin apa? Satu, pendidikan. Dua, kesehatan. Tiga, perlindungan hukum. Ini nggak dipisah, ya. Pendidikan kita di negara itu dijamin pendidikannya, ya. Apakah kita dijamin? Belum ada, ya. Terus kesehatan. Kesehatan itu seperti apa, Bos? Rumah sakit. Apalagi? Ambulan. Kalau misalkan si Lala ketabrak, misal, ya. Itu kan dijaminnya oleh siapa? Oleh negara. Ambulan itu dari siapa? Dari negara. Rumah sakit itu dari negara, ya. Jika kita tidak ada puskesmas, kita tidak ada rumah sakit, maka kita akan sulit. Berobat kemana kan dukun? Kan tidak mungkin, ya. Dukun beranak, gak mungkin. Dukun santet, gak mungkin juga, ya. Terus kesehatan murah. Melayani kesehatan murah itu namanya apa? Kartu apa? BPJS itu, ya. Ada apa enggak? Singkatannya apa? Kalau kita punya BPJS, kita akan gratis, ya. Gratis. Kalau kita ke puskesmas gratis. Kalau kita ke rumah sakit punya BPJS akan gratis. Karena apa? Dijamin oleh negara, ya. Terus pendidikan contohnya apa? Beasiswa, ya. Makanya kalau misalnya kalian niat belajarnya pengen dapat beasiswa, makanya kita harus benar-benar belajarnya dari sekolah ini. Kalian MTS, kalian masuk ke SMK atau SMA yang berbasis negeri, kalian masuk jalur beasiswa, ya, itu bisa. Terus kalau misalnya kuliah juga bisa. Kalau dapat uang itu apa sih? Jalur apa? KI, KIP, Kartu Indonesia Anak, KIP, Kartu Indonesia Pintar. Iya, walaupun aslinya di Pintar. Ya, KIP. Karena kalau misalnya kalian jalur KIP, nanti ketika kuliah kalian dapat uang, ya, gajian, pas gawe 2 juta, 3 juta, mau nggak? Ini makanya belajar, ya, bener, ya. Oke, ada yang pertanyaan dari pemirsa dan tugas? Ini gelas itu siapa itu? Tidak ada yang pertanyaan? Yakin? Jadi sudah paham kan dari awal sampai akhir kita belajar HAM ini? Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang dipelajarkan dari materi hak asasi manusia ini dapat diterapkan oleh kalian juga, ya. Karena ini pelajaran